Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda hebat semua? Senang sekali Kak Syarif kembali berjumpa dengan Ananda semua. Namun sebelumnya kita akan belajar. Kita akan membaca doa dulu ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat kita mudah pahami. Untuk itu mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Nah, Anda sekalian, pada hari ini kita telah memasuki pembelajaran 4, tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 1, penemu yang mengubah dunia. Masih ingat kemarin ya, kita belajar tentang tokoh-tokoh penemu dunia. Nah, hari ini kita akan perdalam lagi. Dan adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah menyimak materi ini, Anda sekalian diharapkan mampu menuliskan informasi penting dari teks eksplanasi dengan sistematis. Dan yang kedua, Anda sekalian diharapkan mampu mengidentifikasi contoh hak dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Nah, Anda sekalian silahkan simak materi berikut ini. Berbicara tentang teks eksplanasi, Anda sekalian masih ingat bagaimana cara memahami dari sebuah teks eksplanasi? Yaitu dengan memahami sebuah teks dengan membacanya secara cermat. Jadi kita baca berulang-ulang untuk memahami makna dari bacaan tersebut. Selain daripada itu, Anda sekalian sudah pernah belajar kan tentang cara mengajukan pertanyaan untuk memperoleh informasi penting, seperti menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Setelah itu, berarti kita sudah dapat menemukan informasi penting yang terdapat dalam teks suatu bacaan teks eksplanasi. Nah, Kak Syarif di sini menampilkan sebuah teks bacaan. Bacaannya ini berjudul Thomas Alva Edison, sang penemu bola lampu pijar. Ini sangat dekat ya dengan tema kita, tokoh dan penemuan ya. Di sini ada Thomas Alva Edison yang menemukan lampu pijar yang saat ini kita nikmati ya. Di rumah-rumah kita banyak menggunakan lampu pijar. Nah, inilah tokoh yang menemukan dari bola lampu tersebut ya. Nah, sekalian silahkan disimak baik-baik teks ini. Ada 3 paragraf, 1, 2, 3, ada 4 ya, ada 4. Setelah dibaca berulang-ulang, coba Anda sekalian mungkin kalimat tanya apa, bagaimana, kapan, di mana, siapa bisa membantu Anda sekalian untuk menemukan informasi penting di sini. Silakan disimak baik-baik bacaannya ya. Setelah itu Anda sekalian, tantangan hari ini adalah Anda coba selesaikan tantangan ini. Apa yang dibahas dalam teks di atas ini bisa terjawab ketika Anda semua sudah memahami isi dari teks bacaan tadi. Sedangkan yang kedua adalah siapakah Thomas Alva Edison itu? Silahkan baca di paragraf kedua. Ya. Untuk di paragraf ketiga, bagaimana Thomas Alva Edison menemukan bola lampu pijar? Silahkan dipahami paragraf 3 untuk menjawab soal ini. Dan paragraf 4, kesimpulan dan pesan, pendapat pribadi penulis. Ya. Apa yang dapat kamu simpulkan tentang sikap Thomas Alva Edison? Bagaimana sikapnya Thomas Alva Edison? Silahkan dibaca di paragraf 4. Mudah ya tantangan hari ini ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada penggunaan hak yang bertanggung jawab. Sebenarnya apa sih itu hak? Hak itu adalah sesuatu yang harus diperoleh setiap orang sejak lahir. Dari setiap individu, setiap orang itu mempunyai hak ya.
Hak itu harus digunakan dengan bertanggung jawab. Tidak boleh kita menggunakan hak kita tapi kita merugikan orang lain, ya. Kita harus bertanggung jawab, menanggung resiko dari apa yang telah kita perbuat dari perwujudan hak tersebut. Hak biasanya baru diperoleh setelah melakukan kewajiban. Jadi ingat Ananda ya, silahkan menunaikan kewajiban dulu, baru menuntut hak, ya. Misalnya, Dedi sebagai seorang siswa berkewajiban belajar. Jadi kewajiban Dedi adalah belajar. Belajar dengan tekun di kelas. Hak yang akan diperoleh adalah Dedi memahami pelajaran yang dipelajari di sekolah. Jadi kalau mau memahami pelajaran di sekolah, ya silahkan tekun belajar. Nah, ini adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban. Itu ya Ananda ya. Nah, sekarang di rumah. Ini, ayo, ini gambar apa? Ini gambar saklar. Ini ada saklar ya, ini colokan, ada saklarnya. Kewajiban kita adalah mematikan saklar saat listrik selesai dimanfaatkan. Jadi kalau sudah tidak digunakan, silahkan matikan. Ya. Matikan colokannya, matikan saklarnya. Hak kita apa? Hak kita merasakan tagihan listrik yang lebih murah. Ya. Kita punya hak untuk membayar listrik itu murah ketika kita sudah melakukan kewajiban mematikan saklar atau penggunaan alat elektronik yang sudah tidak digunakan. Jangan-jangan televisinya tetap nyala meskipun tidak ditonton, ya. Nah, itu contohnya. Nah, sekarang Ananda sekalian, silahkan di sini ada teks eksplanasi yang berjudul Lampu Belajar Hadiah dari Ayah. Ada 3 paragraf ya, 1, paragraf kedua, dan paragraf ketiga. Silakan Anda sekalian cermati dengan baik-baik dari paragraf ini. Ya, silakan dicermati dengan baik. Kemudian selesaikan tantangan kedua dari Kak Syarif hari ini. Mudah kok Anda sekalian. Yang pertama, apakah hak yang didapatkan oleh Siti? Nah, baca paragraf tadi ya. Apakah hak yang didapatkan oleh adik Siti? Ya. Jadi di sini ada keluarga Siti ya, ada Siti, ada adik-adiknya. Yang ketiga, apakah Siti telah menggunakan haknya dengan tanggung jawab? Ingat ya, tanggung jawab. Ya. Yang keempat, apakah adik Siti telah menggunakan haknya dengan tanggung jawab? Kalau di sini Siti, di sini adik Siti ya. Yang kelima adalah apakah manfaat ketika kita menggunakan hak kita dengan tanggung jawab? Saya berikan contoh lain ya. Misalnya kita ke sekolah memakai sepatu. Sampai di rumah sepatunya diapain ya? Harus disimpan pada tempatnya. Harus dirawat dengan baik. Kalau misalnya habis terkena lumpur harus dicuci, dijemur. Ya. Kita punya kewajiban untuk merawatnya. Dan kita punya hak untuk menggunakan sepatu tersebut. Dengan cara merawatnya, mencucinya, menyimpannya di tempat yang rapi, itu adalah bentuk tanggung jawab kita terhadap kepemilikan sepatu tersebut. Begitu pula dengan barang-barang yang lain ya, bukan cuma sepatu. Tasnya misalnya, mainannya di rumah, bukunya, alat pelajaran yang dimiliki di rumah, itu semua kita harus rawat. Karena kita juga menggunakan hak barang tersebut sebagai hak kita. Kewajiban kita adalah melakukan perawatan sebagai bentuk tanggung jawab. Gimana sahabat guru sekalian dan Ananda sekalian, materi Kak Syarif hari ini mudah dipahami ya. Jadi silakan Anda sekalian, silakan pahami materinya dan selesaikan atau taklukkan tantangan hari ini ya. Jadi materi singkat Kak Syarif hari ini cukup sampai di sini. Semoga Anda sekalian masih tetap semangat belajar dan saling motivasi ya. Tetap menjaga kesehatan. Akhir ucap, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.